warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada, lengkap semua? Terima kasih. Baik, sebelum kita berdoa, silakan saya minta seseorang untuk menuntut doa. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian, bahwa pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan, mungkin masih ingat materi kita yang lalu. Coba, apa materi kita yang lalu? Ada yang paham apa itu pengertian Al-Quran? Kira-kira pengertian Al-Quran itu? Ya, coba apa Al-Quran? Iya. Jadi itu tadi pengertian Al-Quran. Kalau kita kembali kepada pelajaran lalu, bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat dengan bahasa Arab, dan membacanya merupakan ibadah. Oke, baik anak-anak sekalian, jadi untuk selanjutnya mari kita masuk ke materi yang kedua. Bisa dilihat teman-teman? Oke, coba ini yang itu bagian-bagian hadis. Bagian-bagian hadis. Nah, jelas sudah dilihat. Coba maju di depan. Silakan dibaca. Baca di bagian hadis sana. Ya. Oke, maju sedikit ya. Bagian hadis sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Oh iya, silakan. Oke, lanjut di sana. Ya. Ya, mulai dari sini. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Lanjut. Bagian-bagian hadis. Bagian-bagian hadis sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Iya, terima kasih. Lanjut. Sudah ditulis semua itu? Jadi bagian hadis yang pertama ini disebut dengan sanad. Iya. Apa itu sanad? Adalah sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian berikut
jangan di sudut, maju. Supaya teman kalian bisa dengar dengan baik. Nah, ini bagian yang kedua dari hadis ya, kawan-kawan. Suatu materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Rawi yaitu uang meriwayatkan hadis. Orang, ya. Oke, orang yang meriwayatkan hadis. Oke, silakan. Selanjutnya yang di depan. Ya. Bahkan yang berisi suatu materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Rawi yaitu orang uang meriwayatkan hadis. Yang mengulang. Oke. Iya. Silakan mana yang bisa kalian tulis ditulis karena ini kesimpulannya saja. Apa yang menurut kalian penting itu yang ditulis. Arti ya? Nah, saya lupa lagi. Coba dibaca dulu. Maju. Bisa lihat dari sana? Oh iya, silakan baca. Satu, kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Iya. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikut dalam hadis tersebut. Iya. Hari ini Hal ini. Nah. Ya. hadis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka Iya. Nah ini lagi. maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Hasr ayat 59 surah ke-7. Surat ke-59 Surah ke-59 ayat 7. Ya, oke, terima kasih. Siapa lagi yang berikutnya? Di sana. Coba. Yang ini. Ya. Kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Hasr ayat 59. Lanjut. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla wa ma arsalnaka 'alaihi hafiza." Artinya, barang siapa menaati Rasul Muhammad maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa berpaling darinya maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran surah An-Nisa. Iya. Ya. Ada yang belum jelas. Saya Pak, Oh iya, silakan. apa itu hadis mutawatir? Oke, hadis mutawatir. Ada yang bisa bantu Bapak? Apa itu hadis mutawatir? Coba Wahyu. Nah, belum mengerti. Yang lain di sana belum juga. Oke. Jadi hadis mutawatir itu adalah hadis yang paling tinggi tingkatannya dalam hal
keabsahan sebuah hadis. Gitu. Jadi hadis mutawatir ini adalah hadis yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh banyak orang. Semua sahabat Rasul itu sepakat bahwa hadis itu pernah diucapkan oleh Rasulullah atau pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak sekalian, demikian materi kita pada hari ini. Saya kira materi kita sebelum saya tutup, mungkin silakan dibaca dulu kesimpulannya menurut apa yang dapat kamu ambil tadi. Ya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. 2. Macam-macam hadis. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, yang ketiga hadis ahad. Oke. Jadi itu kesimpulan yang dibacakan oleh salah seorang dari teman kalian adalah bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4, ya. Kemudian macam-macam hadis itu ada 3 kalau dari segi periwayatannya. Kemudian dari segi kualitas perawinya hadis itu ada 4, ya. Yang pertama hadis sahih, kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif, dan yang keempat hadis maudhu. Itu dari segi kualitas perawinya. Jadi sebelum saya tutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak ingin sampaikan bahwa minggu depan kita akan belajar berikutnya, yaitu bagian yang ketiga, yaitu ijma. Dan sebelum kita masuk nanti, saya harap kalian bisa mencari materi, yaitu materi lain dari hadis, contoh-contoh lain dari hadis sahih, hadis hasan. Coba bisa ditulis, mungkin bisa ditulis ini sebagai PR kalian. Bukan? Yang pertama, cari contoh hadis yang berupa hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Ya, jadi tugas ini kalian antar nanti pada pertemuan kita berikutnya. Tentu harapan guru jangan ada yang tidak mengerjakan tugas, karena ini sebagai bahan penilaian saya nanti untuk kalian semua. Dan sebelum kita tutup, satu orang mungkin memimpin doa, silakan pimpin kembali doa kembali. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.